Selamat siang teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu tuh ada DM masuk, sempet aku jadi penasaran juga sih sebenarnya kok. Pertanyaannya simpel, jadi biji bayam itu asal muasalnya dari mana sih? Emang ada bunganya? Emang kalau nggak salah kan dia tanaman sayur yang hanya dipakai tuh daunnya aja gitu, jadi nggak kelihatan ada bunganya atau enggak, kok tiba-tiba ada bijinya gitu. Jadi teman-teman ini ya teman-teman, ini aku praktekkan sendiri. Jadi ini sengaja memang nggak aku panen, paling aku masak cuman beberapa doang. Dan ini yang aku biarkan, jadi dia biarkan tumbuh besar. Ini hampir kurang lebih sekitar 170 sentian sampai 180 cm. Jadi teman-teman, dari mana asalnya biji bayam adalah ya memang dari tanaman bayam itu sendiri. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat, ini adalah bunga bayam. Nah, bunga bayam inilah yang di dalam ini nanti ketika kering itu dia menghasilkan biji teman-teman. Jadi pertanyaannya sudah kejawab ya teman-teman ya, dari mana sebenarnya asal biji bayam itu. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang mau konsumsi, tanam untuk konsumsi, memang kalau udah seukuran ini memang sudah tidak layak ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman konsumsi itu yang ukuran-ukuran yang masih agak kecil, karena ini kan batangnya udah besar-besar dan ini ya sudah terlalu tua ketika kita mau konsumsi. Dan ini memang aku perlakukan semua memang tanam ini secara organik, dimana tadinya aku juga tanam bayam merah di sini, tapi ibaratnya nggak selamat karena beberapa kendala. Yang pertama adalah mereka sangat disukai oleh serangga bayam merah, sehingga sebelum tumbuh pun memang sudah hilang terus. Dan ini yang bertahan hanya bayam hijau. Namun di depan, kebun depan, di teras itu aku sudah tanam lagi, dan mudah-mudahan itu dari yang bayam merah dan bayam hijaunya semua selamat gitu teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana memprosesnya sampai ini bisa menghasilkan biji. Jadi teman-teman lihat, ini kan masih muda ya, maksudnya bunganya ini masih muda, jadi masih hijau-hijau gitu. Nah ketika nanti dia udah tua, itu dia semacam kayak serbuk gitu, nanti tengah-tengahnya itu dia ada bijinya teman-teman. Jadi mengandung bijinya tuh bisa sampai, wah kalau seperti ini bisa banyak banget teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat nih yang putih-putih ini nih, ini adalah biji yang masih biji yang masih muda tuh, kelihatan kan teman-teman tuh. Nah jadi saat ini masih belum bisa untuk kita jadikan bibit lagi. Namun nantinya ketika dia sudah benar-benar tua bijinya, dia nanti akan kelihatan kok, nanti dia berwarna hitam dan ininya pun akan ikut coklat gitu warnanya, sehingga memang kelihatan dia sudah waktunya untuk bisa panen gitu teman-teman. Jadi bukan panen daunnya, tapi panen bijinya. Nah teman-teman, kalau untuk yang udah seukuran ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Jadi ini teman-teman bisa dimanfaatkan untuk dibikin keripik daunnya teman-teman, karena kan daunnya lebar-lebar. Nah ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan keripik. Jadi keripik bayam yang teman-teman sering lihat tuh kadang di stasiun, di bandara. Nah itu yang dijual-jual adalah keripik bayam, atau bisa diolah, sebenarnya bisa diolah bermacam-macam sih. Sekarang kan banyak varian dan banyak ide kreasi, sehingga bisa diolah berbagai macam. Dan teman-teman bisa lihat di sini ini pada bolong-bolong daunnya, memang karena kita bertani secara organik, sehingga memang tidak diberikan pestisida kimia sama sekali, dibiarkan saja. Namun overall dengan pertumbuhannya seperti ini sih sangat-sangat menyenangkan ya teman-teman ya, karena tanpa diberikan pupuk, tanpa diberikan pestisida, mereka bisa tumbuh dengan baik gitu. Paling yang hanya kita gunakan adalah pupuk organik, dimana yang kita berikan koi kambing kemarin dan POC. Nah itu kita berikan ke sini, dan daunnya luar biasa, full subur banget teman-teman tuh, gede-gede banget. Dan ini menurutku jumbo sih, jadi bayam jumbo teman-teman.
Dan ini hampir setanganku ya, tuh hampir setanganku. Jadi buat teman-teman yang mau untuk menanam bayam, kiranya bisa dari biji, sangat mudah dan cepat prosesnya. Dan untuk ketahanan lebih cenderung ke bayam hijau yang lebih tahan banting dan cuaca ya teman-teman ya, terutama karena dari pertama awal tanam itu saja memang itu udah hujan panas, ini aman-aman saja sih teman-teman gitu. Dan rata-rata mereka itu lebih bertahan hidup ketika ditanam secara bergerombol seperti ini teman-teman. Karena mungkin di sini teman-teman bisa lihat kan, jadi ada semacam satu ekosistem di dalam sini yang dia membuat adem gitu loh teman-teman. Jadi dia mengatur sirkulasinya dia yang di dalam sini, sehingga ya sampai seperti ini. Jadi bisa besar seperti ini gitu. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah bayam ini itu adalah salah satu, menurutku yang sekarang ini adalah tanaman bandel nomor 2 di bawah kangkung. Karena masih lebih mudah kangkung dibandingkan bayam. Bayam itu susah di proses penyemaian, sementara kalau kangkung dari mulai semai sampai dia pembesaran itu sangat-sangat mudah teman-teman. Nggak ada yang ini. Kalau bayam ketika dia sudah tumbuh, hitungannya dia udah sejengkal lah, dia untuk proses ke atasnya cepat dan lebih apa ya bahasanya, lebih tahan gitu ya teman-teman. Ini banyak banget teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat tuh. Kalau kita mau tengok ke dalam ya teman-teman ya, seperti ini. Nah tuh, jadi di dalamnya gini teman-teman. Wah, jadi kayak masuk ke hutan bayam. Nah, ini beda dengan bayam liar nih. Ini bayam liar teman-teman. Ini juga bayam, tapi ini bayam liar. Nah, sementara ini adalah bayam konsumsi. Nah, ketika kita memang membuatnya dia tinggi seperti ini sudah pasti nantinya tidak layak konsumsi. Itu yang patut digarisbawahi. Jadi bayam itu paling tidak harus untuk mengkonsumsinya tuh mesti pas ya di waktunya. Misalkan dia setelah tanam itu sekitar 16-20 hari itu sudah langsung dikonsumsi juga nggak masalah teman-teman, itu udah bisa. Dan mereka rata-rata daunnya di ukuran daun sedang yang kiranya bisa dikonsumsi, langsung dikonsumsi. Ini medianya udah kelihatan banget, ini tuh sangat-sangat apa ya, kering gara-gara memang panasnya ya luar biasa gitu. Namun tanaman-tanaman seperti ini sih tanaman bandel ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman yang bisa aku sharing ke teman-teman yang kiranya kemarin tanya-tanya, kiranya udah nggak penasaran lagi ya teman-teman ya. Karena memang kalau bisa dibilang, kalau teman-teman beli benih bayam atau bibit bayam itu kan bisa isinya ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 10.000 gitu. Jadi kenapa dia banyak? Karena ya memang prosesnya tuh dia setelah dari berbunga seperti ini, bijinya tuh banyak teman-teman, sangat-sangat banyak, dan bisa dikatakan nggak terhitung ya teman-teman ya, banyak banget gitu. Satu pohon gini aja nih bisa menghasilkan kemungkinan bisa ribuan bibit teman-teman gitu. Apalagi ada beberapa pohon gitu, pasti akan luar biasa biji yang dihasilkan. Oke, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya udah nggak tanda tanya lagi buat teman-teman ya, biji bayam tuh berasal dari mana, sehingga kiranya yuk kita tanam, kita konsumsi yang memang kiranya jauh lebih sehat untuk keluarga kita senantiasa. Mudah-mudahan dengan menonton ini kita juga tambah pengetahuan. Saya sedikit-sedikit sharing apa yang memang saya ketahui dan saya alami. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat, salam hijau, salam bahagia. Semangat puasanya teman-teman. Ayo
Mudah-mudahan kiranya bisa jadi sebuah kegiatan yang positif dalam mengisi dan menunaikan ibadah puasa. Thank you.